Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muara Taklim. Kali ini kami sajikan cuplikan singkat dari artikel tentang fenomena di akhir Ramadan di Indonesia. Tak terasa Ramadan tahun ini sudah memasuki minggu terakhir. Bulan penuh berkah akan segera berakhir. Tak seperti awal Ramadan, memasuki pertengahan Ramadan banyak orang yang sudah sibuk untuk melakukan persiapan Lebaran. Berbeda dengan minggu pertama Ramadan yang identik dengan kentalnya ibadah, fenomena berikut yang akan kamu temui saat akhir Ramadan. Yang pertama, masjid tak lagi penuh jamaah. Hari pertama antusias orang-orang untuk melaksanakan ibadah begitu bersemangat. Tak heran jika teras masjid tak cukup untuk menampung jamaah. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan tadarus Al-Quran yang banyak. Namun memasuki pekan ketiga Ramadan, perlahan jamaah sholat tarawih mulai berkurang, begitu juga dengan tadarus Al-Quran yang semakin sedikit. Yang kedua, pusat perbelanjaan tiba-tiba sesak. Ternyata alasan mengapa masjid menjadi sepi dari biasanya karena banyak orang yang memilih berbelanja. Diskon di berbagai sektor sehingga membuat para pembelinya tertarik. Yang ketiga, THR yang ditunggu-tunggu. Seminggu sebelum Lebaran biasanya tunjangan hari raya atau THR sudah diterima oleh para karyawan. Bahkan kebijakan pemerintah yang menentukan karyawan baru memperoleh THR membuat siapapun menyambut bahagia hal ini. Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri untuk berbelanja perlengkapan Lebaran atau membeli sesuatu yang mereka butuhkan. Namun jangan sampai hanya demi memenuhi keinginan sesaat, THR kamu tiba-tiba habis. Yang keempat, harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Ketika Ramadan, kebutuhan pokok biasanya naik karena permintaan pasar yang begitu tinggi. Harga tersebut semakin parah jika sudah menjelang Lebaran. Terlebih bagi produsen yang menyediakan perlengkapan Lebaran seperti pengusaha kue dan parsel yang membutuhkan bahan pokok dalam jumlah besar. Yang kelima, aneka kue Lebaran mulai musim. Kebiasaan para ibu adalah membuat kue Lebaran. Persiapan ini dilakukan jauh-jauh hari agar tidak semakin sibuk nantinya. Jika sudah menjelang Lebaran, biasanya para ibu lebih disibukkan dengan memasak makanan khas Lebaran, seperti opor ayam, lontong, dan aneka minuman. Yang keenam, harga tiket melambung. Fenomena tiket Lebaran habis pasti terjadi setiap tahun. Hal ini dikarenakan tiket sudah dipesan terlebih dahulu jauh-jauh hari untuk memperoleh harga yang ekonomis. Jangan memesan tiket menjelang Lebaran jika tak ingin harganya naik hingga 2 kali lipat. Yang ketujuh, maraknya tempat penukaran uang. Tradisi memberikan angpau setiap Idul Fitri menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh anak-anak. Apalagi jika anak menerima uang yang kualitasnya bagus dan masih baru. Hal inilah yang membuat tempat penukaran uang semakin marak. Kamu bisa menjumpainya di berbagai jalur mudik. Eits, tapi jangan sampai tertipu dengan uang palsu ya. Karena bisanya penukaran uang membungkus uang tersebut dalam satu plastik sehingga sulit untuk dikenali keasliannya. Yang kedelapan, buka bersama semakin marak. Agenda buka bersama yang sempat tertunda biasanya memanfaatkan akhir Ramadan untuk merealisasikannya. Berdalih karena sudah menerima THR, jadi banyak orang menghadiri agenda buka bersama yang sebenarnya tidak terlalu penting. Yang kesembilan, mempercantik rumah. Idul Fitri identik dengan menyucikan hati. Maka rumah juga dibersihkan dan dipercantik dengan berbagai cara. Ada yang mengecat rumah, memberikan hiasan hingga merenovasi rumah besar-besaran. Yang kesepuluh, jalanan macet. Hal ini sudah bisa dipastikan terjadi setiap menjelang Ramadan. Sepanjang jalur mudik dipadati oleh kendaraan. Bahkan jalan tol pun macet. Aparat keamanan juga disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban arus mudik. Fenomena mana nih yang sering kamu jumpai? Meskipun bahagia mempersiapkan momen Lebaran, namun jangan lupa tetap melaksanakan ibadah karena sejatinya Idul Fitri merupakan memperbarui diri dan menyucikan hati. Bukan perkara memperbarui barang maupun pakaian.